Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala bahjatil kamal wa tajil jalal wa bahail jamal wa syamsil wisal Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fadilatul mukarramin, wa bil khusus pembina yayasan Bapak Dr. Haji Teguh Sumarno MM, yang kami hormati Ketua Yayasan Ibu DRA Isnainiwati MM, Sekretaris Yayasan Dr. Puspa, yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Bakti Indonesia, ini sahabat saya, satu kaston dulu di pondok, Bapak Dr. Haya SH MPD, yang kami hormati narasumber Bapak Profesor Kiai Haji Dr. Husnul Ridho. Beliau sudah lama saya sangat kenal dengan beliau, pernah di kepengurusan PCNU Jember, dan beliau inilah yang membesarkan YIN Jember menjadi Universitas Islam Negeri Jember. Yang kami hormati, di sini juga ada narasumber sahabat saya, saudara saya, Bapak Profesor Dr. Muhammad Khotib MM. Beliau ini santri Kiai Haji Ahmad Siddiq, dan segenap sivitas akademika Universitas Bakti Indonesia dan Institut Sekolah Tinggi Islam STIP Belambangan. Saya lama dulu sudah tahu tentang STIP, insya Allah tahun 2002 2003, 2004 saya membuka cabang STIP di Jember, dan salah satu dosennya adalah saya. Luar biasa banyak kontribusi STIP kepada pondok pesantren, guru-guru diniyah, guru-guru madrasah yang tidak sarjana bisa sarjana. Para mahasiswa baik S1 maupun S2 yang hadir, para hadirin yang dimuliakan Allah. Saya ditelepon oleh Pak Rektor untuk menjelaskan tentang perguruan tinggi dan sustainable development goals. Nah, kebetulan saya ini sampai saat ini masih konsisten dengan gerakan-gerakan SDGs. Saya akan cerita. Tahun 2015, sekitar 15 November, Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan, membuat keputusan tentang tujuan-tujuan SDGs, Sustainable Development Goals, pembangunan berkelanjutan. Lalu bulan November, saya ini kebetulan dulu kemana-mana ikut Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Hashim Muzadi. Saya disuruh mengikuti acara World Islamic Economic Forum
Kebetulan di forum itu hadir 80 negara, presiden, perdana menteri, dan juga pengusaha-pengusaha, serta perguruan tinggi. Lalu saya ada di komisi yang membahas tentang SDGs, tentang Sustainable Development Goals. Saya berpikir bahwa SDGs ini sangat sesuai dengan maqasidus syariah, dengan tujuan-tujuan syariat Islam. Akhirnya saya punya semangat untuk terus melakukan sosialisasi, diseminasi, dan akselerasi dari tujuan-tujuan SDGs. Lalu saya membentuk bersama teman-teman namanya Lembaga Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia, yang kemudian ini dijadikan role model oleh beberapa perguruan tinggi untuk melakukan pengabdian dan penelitian. Alhamdulillah, gerakan kami mulai tahun 2017 itu didengar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Lalu saya ditugasi, karena basic saya ini orang pondok pesantren, saya ditugasi membuat buku fikih SDGs agar para kiai, para santri, dan para akademisi muslim dapat menerima dengan mudah terhadap apa yang menjadi pikiran-pikiran SDGs. Lalu disuruh membuat rule model pondok pesantren SDGs. Jadi saya bikin sampel pondok pesantren di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga di Jawa Timur. Alhamdulillah barokah ini terkait dengan penelitian. Saya juga kami dengan tim mulai tahun 2022 sampai 2020 sampai 2023, alhamdulillah dapat amanat dari Bapeda Provinsi Jawa Timur. Itu semacam asesmen, semacam penelitian ya, dari sosialisasi SDGs, diseminasi SDGs, akselerasi SDGs di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Nah, jadi bapak-bapak sekalian, nanti kalau serius di bidang SDGs ini, insya Allah akan banyak proyek-proyek yang bisa digapai. Mudah-mudahan menjadi barokah bagi sarjana-sarjana. Lalu kami, karena ini untuk mempersiapkan generasi emas, kampung-kampung SDGs yang kami bentuk seluruh Indonesia itu dijadikan tempat pengabdian para mahasiswa. Jadi para mahasiswa itu untuk melakukan sosialisasi SDGs, diseminasi dan akselerasi SDGs itu kami memanfaatkan perguruan tinggi, baik yang PPL, KKN, magang, kuliah merdeka, penelitian, dan lain sebagainya di kampung-kampung SDGs ini. Insya Allah mahasiswa universitas seperti Indonesia ini akan kami terima di tempat kami. Para hadirin yang kami hormati, karena perguruan tinggi itu memiliki tanggung jawab tridharma perguruan tinggi: pengajaran, pengabdian, dan penelitian. Di dalam SDGs itu saya punya pikiran yang pertama itu adalah fikriyah. Jadi gerakan pemikiran, gerakan keilmuan. Dari sekian tujuan SDGs, terutama bagaimana menghapus kemiskinan,
zero hungry, bagaimana masyarakat tidak kelaparan, pendidikan yang berkualitas, kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya, itu menjadi tempat gerakan pemikiran para mahasiswa, menjadi tempat pengabdian para mahasiswa, dan juga menjadi tempat penelitian para mahasiswa. Para hadirin, saya bersyukur kepada Allah, walaupun orang pondok pesantren, tapi pernah diutus di kampus Macfield Institute of Higher Education, yaitu di Inggris. Nah, selama 2 bulan kami di Inggris itu di samping workshop menerima ilmu pengetahuan, dan kami ditugasi ceramah keliling ke beberapa kampus, ke Oxford University, ke Manchester University, Leicester University, Birmingham University, dan juga ke masyarakat Indonesia dan masyarakat yang ada di Inggris. Dan itu sebenarnya salah satu barokah dari adanya bom Bali, karena pada waktu itu Indonesia ini dianggap sarang terorisme. Indonesia ini dianggap tempat radikalisme, tempat pengajaran Islam radikal saat itu. Nah, ini yang penting kami sampaikan, pentingnya riset ya, pentingnya riset. Jadi Profesor Husnul Ridha ini ahli riset, ya, ahli penelitian beliau. Dan tentunya kalau sudah S1, S2 ini memahami tentang riset. Hati-hati juga di dalam melakukan riset, di dalam melakukan penelitian. Ini pengalaman kami. Ketika kami berkunjung ke salah satu rektor di Leicester University, seingat saya namanya Profesor Richard Bonney. Ketika itu rombongan kami, karena kami dari Nahdien, dari kalangan ulama, dari kalangan kiai, ya orang barat itu kan apa adanya. Dia menyampaikan begini, bapak-bapak, saya ini memiliki kesimpulan bahwa Islam itu identik dengan terorisme. Ya kami yang dari Indonesia dibilang begitu terkejut. Kenapa Bapak kok sampai punya kesimpulan bahwa Islam identik dengan terorisme? Iya, karena saya melakukan riset di Timur Tengah. Jadi saya melakukan riset kepada Taliban. Waduh, ini. Jadi kenal ISIS ya. Ya, ISIS itu kan orang-orang yang memiliki pikiran-pikiran keras, tentara-tentara Taliban di Timur Tengah, itu kemudian dijadikan sampel, lalu dijadikan kesimpulan oleh Profesor Richard Bonney ini bahwa Islam itu terorisme. Nah, akhirnya kami bantah, itu tidak benar, Bapak. Ajaran kami di Islam itu yang namanya jihad itu bukan hanya berperang. Orang mencari ilmu itu jihad. Orang mencari ekonomi itu jihad. Orang yang berjuang di pendidikan itu jihad. Orang yang menurunkan angka kemiskinan, memikirkan masyarakat yang kelaparan, memajukan negaranya untuk kemaslahatan ummah, itu adalah jihad. Jadi jangan diartikan jihad itu adalah berperang. Wah, berarti riset saya ini salah katanya. Artinya kesimpulannya itu artinya walaupun melakukan riset jangan kemudian disimpulkan secara general. Para hadirin yang kami hormati, di SDGs ini ya, di SDGs ini kan memang memiliki beberapa tujuan. Nah, next. Saya biar jelas sudah, nanti biar enak gitu penyampaiannya.
Nah ini mengakhiri kemiskinan dimanapun dan dalam bentuk apapun ya, dalam semua bentuk. Nah ini tugas kampus, ini tugas perguruan tinggi, ini tugas mahasiswa juga. Nah sekarang ini sebenarnya ada penilaian dari PBB. Kampus nomor 1 di tahun 2023 kemarin yang memiliki SDG Center itu di Sydney University di Australia. Sampai mahasiswanya itu datang ke kampung SDGs sekali, ke Sekretariat Pusat Pengembangan Kampung SDGs, karena dengar bahwa di Indonesia itu ada kampung SDGs, di mana masyarakatnya diajak untuk berpikir dan beramalia untuk mencapai tujuan-tujuan SDGs. Nah ini bagian dari perguruan tinggi, tugas perguruan tinggi, bukan hanya bagian pemerintah. Next lagi. Nah yang kedua, mengakhiri kelaparan. Ini juga tugas kita. Kemudian terus ya, nomor 3, next, kesehatan itu. Next terus, pendidikan bermutu. Ini adalah tugas kita di situ. Nah, dalam melakukan tugas tentunya perguruan tinggi ini pengajaran, pengabdian dan penelitian. Ini yang harus dilakukan. Next terus. Nah, implementasinya terkait dengan pengajaran, penguatan paradigma pengajaran. Nah, konten updating, inovatif dan relevansi. Kemudian metode pengajaran. Ini sangat penting dilakukan oleh para mahasiswa yang melakukan pengabdian. Kemudian melalui KKN, banyak ini sekarang ya, perguruan tinggi itu saya pernah kemarin mengikuti pertemuan perguruan tinggi seluruh Indonesia, bahwa mahasiswa itu sekarang 50-50 di dalam kampus dan di luar kampus untuk memperoleh ilmu. Nah, di luar kampus melalui KKN, PPL, magang, pengabdian, kuliah merdeka dan lain sebagainya. Itu penting dilakukan oleh perguruan tinggi supaya mahasiswanya itu betul-betul menjadi mahasiswa yang siap pakai, siap terjun ke lapangan. Kemudian ada program pemberdayaan ekonomi dan primordialisme dan lain sebagainya. Artinya saya senang ketika ada acara-acara, ada produk-produk lokal dipromosikan. Itu penting. Kemudian di sini, nah tentunya di sini ada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi tugasnya. Ini saya cerita ya, ini fakta. Ada anak dari Universitas Jember itu pengabdian di rumah. Kebetulan pada waktu itu harga lombok besar itu murah. Jadi kalau di Jawa Timur di tol itu pakai wis rugi. Nah, apa yang dilakukan oleh mahasiswa ini? Dia mempromosikan itu lombok, kemudian dibungkus dengan rapi, dipromosikan di media sosial, dipromosikan lewat grup-grup WhatsApp dan ya media sosial lah intinya. Alhamdulillah, ternyata di Kalimantan itu mahal. Akhirnya dibeli orang-orang Kalimantan, yang pada akhirnya petani tidak rugi, dibantu oleh mahasiswa yang PPL. Ini pentingnya pengabdian mahasiswa di masyarakat, gitu. Bisa membantu masyarakat. Next terus. Nah, mengurangi ketimpangan, kemudian perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat. Nah, yang terakhir, saya ingin banyak dialog saja nanti. Yang terakhir yang ingin kami sampaikan,
Saya sangat mengapresiasi kepada visi misi dari Bapak Dr. Teguh Sumarno ini, yang berkeinginan bagaimana masyarakat di Indonesia, masyarakat di Jawa Timur ini khususnya, bahkan di beberapa daerah, ayo sekolah, jangan hanya S1, S2, S3. Karena memang fakta di Indonesia ini sarjananya masih sekian persen, masih di bawah standar. Beda bapak-bapak, saya keliling diajak ke itu ke Eropa, saya pernah ke Vietnam, saya pernah di Brunei University, kemudian di Thailand, Malaysia dan lain sebagainya. Indonesia ini jauh. Sarjana, coba jam dengan satu desa saja, persentase berapa saja. Nah, oleh karena itu Pak Rektor, mahasiswa UBI ini perlu di KKN-kan, di PBL-kan di masyarakat, supaya masyarakat tertarik dan putra-putrinya disekolahkan sampai ke perguruan tinggi. Ini pentingnya pengabdian itu tadi, pengabdian yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian dari sisi istiqraiyah, dari sisi riset penelitian, ini banyak lembaga-lembaga penelitian. Di kampus saja itu ada anggaran tentang penelitian. Di kabupaten pemerintah itu ada anggaran penelitian. Provinsi, Kemenak, Mendikbud dan lain sebagainya, banyak anggaran-anggaran penelitian. Nah, oleh karena itu ini harus dilakukan oleh kita, diambil oleh kita. Jadi para mahasiswa yang sudah S1, S2 dan S3 ini jangan berhenti, ambil riset-riset di berbagai lembaga-lembaga. Kampung SDGs saya yang kami bentuk itu dijadikan objek penelitian, karena hasilnya bisa dilaporkan ke Bappenas, ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu saya memang berharap di UBI ini ada SDGs Center nanti. Di kampus yang ada SDGs Centernya untuk mengakselerasi dari tujuan-tujuan SDGs yang bisa dilakukan oleh dunia kampus. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang terakhir yang perlu ingin kami sampaikan, bahwa SDGs ini masih akan dievaluasi pada tahun 2030 oleh PBB. Jadi panjenengan masih ada kesempatan untuk menjadi aktivis SDGs dan harus berkolaborasi. Nggak bisa, harus berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah. Jadi bapak-bapak ibu sekalian yang sudah sarjana, jangan diam. Pemerintah itu harus diberi masukan. Jangan sampai pemerintah kita ini menjadi pemerintah yang zalim kepada rakyat. Ini tanggung jawab kita semua. Negara ini adalah tanggung jawab kita semua. Saya khawatir kalau sampai negara atau pemerintah ini menjadi negara yang zalim, apa yang terjadi? Katanya Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, innallaha yansuru ad-daulatal 'ajilah walau kanat kafiratan. Allah itu akan menolong negara yang adil, negara yang menegakkan keadilan, yang memikirkan kemaslahatan umat, memikirkan pendidikan ini, terutama dunia pendidikan ini. Walau kanat kafiratan, walaupun masyarakatnya itu kafir, bahkan tidak beragama. Tapi sebaliknya, innallaha la yansuru ad-daulata adh-dhalimah walau kanat mu'minatan.
Allah tidak akan menolong negara yang zalim, pemerintahan yang zalim, walaupun penduduknya itu mukmin. Nah, ini harus kita pikirkan bersama, bahwa penegakan hukum, mewujudkan negara yang adil, ini adalah tugas kita. Para sarjana memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan negara yang adil. Saya kira itulah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.